البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-151. Kata beliau di sini, perhatikan baik-baik dalam kitabnya itu, alaqatuhum bil bashar, yaitu masih seputar beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterkaitannya para malaikat dengan manusia itu bagaimana? Ada keterkaitan. Nah, barakallahu fikum, antara para malaikat dengan manusia. Kita lihat apa keterkaitannya. Wakkalallahu subhanahu wa ta'ala al-malaikata bi asnafil makhluqat wa minha al-insan. Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan para malaikat dengan berbagai macam makhluk-makhluknya, di antaranya adalah apa? Manusia. Falahum alaqatun wafiqatun bihi min hini kaunihi nutfah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala tugaskan para malaikat dengan berbagai macam makhluk, di antaranya manusia. Maka mereka para malaikat punya keterikatan yang sangat kuat, hubungan yang sangat kuat semenjak manusia itu masih berwujud air mani, nutfah. Paham ya? Berada dalam kandungan ibu itu sudah ada keterkaitan malaikat itu. Ada hubungan. Dzukira hadhihi al-'alaqah atau dzakara hadhihi al-'alaqah al-Imam Ibnu Qayyim fi kitabih Ighatsatul Lahfan. Kitab sangat bagus sekali ini. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hubungan yang sangat erat dan kuat antara malaikat dengan manusia di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Ighatsatul Lahfan, kitab yang sangat bagus sekali. Barakallahu fikum, untuk membungkam dan juga mengikat jerat-jerat setan. Faqala fa innahum muwakkaluna bitakhliqihi ay al-insan. Bahwasanya para malaikat itu ditugaskan untuk apa? Untuk membentuk ay al-insan, manusia. Paham ya? Kan tatawur, bertahap di dalam tubuh manusia, dalam tubuh ibu, dalam kandungan ibu, barakallahu fikum, ketika pembentukan manusia itu kan bertahap. Nah, di situ sudah ada keterkaitan hubungan yang sangat erat dengan para malaikat yang Allah tugaskan. Nah, barakallahu fikum. Kemarin sudah kita lewati kan, ada para malaikat yang muwakkaluna bil ajinnah. Ada para malaikat yang ditugaskan untuk mengatur masalah apa? Janin. Itu loh. Nah, kita lihat. Wa naqalahu min taurin ila taurin. Artinya apa? Nah, barakallahu fikum, bitakhliqihi al-insan wa naqlihi min taurin ila taurin. Dan para malaikat tersebut ditugaskan untuk membentuk manusia dan memindahkannya dari tahapan ke tahapan yang berikutnya. Dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Awal mula 40 hari pertama masih berwujud apa? Nah, barakallahu fikum, 6 gumpalan air mani. 40 hari berikutnya 6 gumpalan 6 darah, ya enggak? 40 hari berikutnya sudah gumpalan daging berbentuk manusia. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Wa taswirihi, dan juga na barakallahu fikum, membentuk postur tubuh
manusia itu sendiri. Jadi para malaikat ditugaskan untuk menciptakan apa? Menciptakan, menyusun manusia tadi itu, memindahkan dari suatu tahapan ke tahapan berikutnya dan membentuknya. Wa hifdhihi fi atbaqid dhulumatis salas, dan juga menjaga janin, menjaga manusia, nah barakallahu fikum, di dalam 3 tingkatan yang gelap. Paham ya? Nah, dhulumatis salas itu 3 kegelapan. Nah barakallahu fikum, kegelapan di dalam kandungan, nah barakallahu fikum, kegelapan, nah barakallahu fikum, di dalam apa barakallahu fikum hafizakumullah, 6 janin, maksudnya yang nah barakallahu fi, istilahnya ari-ari lah gitu ya. Di dalam situ juga gelap juga. Nah barakallahu fikum. Kemudian para ulama juga menyebutkan kegelapan yang berikutnya ada kegelapan ketika apa? Ketika belum dilahirkan di dalam perut tadi itu. Intinya kegelapan yang bisa dikatakan apa disebutkan sini, yaitu atbaq ad-dhulumatis salas, yaitu 3 lapisan kegelapan. Kemudian wa kitabati rizqihi wa amalihi, dan juga yang ditugaskan untuk mencatat rezekinya dan juga amalannya. Wa ajalihi wa syaqawatihi wa sa'adatihi, dan mencatat ajalnya, kapan meninggalnya, sengsara dan bahagianya, tercatat semuanya. Berarti kan ada keterkaitan ya antara awal penciptaan mulai bertahap, sedikit demi sedikit sampai berwujud manusia, sampai tercatat apa? Dicatat ajalnya, rezekinya, amalannya, itu ada hubungan dengan apa? Para malaikat yang ditugaskan tadi itu. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Wa mulazamatihi fi jami' ahwalih, dan senantiasa terus-menerus malaikat ini menyertai pada seluruh keadaan-keadaannya. Wa ihsa'i aqwalihi wa af'alih, dan juga menghitung perbuatan-perbuatan dan juga 6 ucapan-ucapannya. Wa hifdhihi fi hayatih, dan juga menjaganya di barakallahu fiikum dalam kehidupannya. Wa qabdi ruhihi 'inda wafatih, dan juga mencabut rohnya ketika apa? Wafatnya. Ada hubungan dengan malaikat apa? Malakul maut. Paham ya? Ini penyebutan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Nubaz rahmatullahi alaih mengenai hubungan yang sangat erat sebagian para malaikat kepada manusia. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mengurus masalah janin. Ada malaikat yang ditugaskan untuk apa? Mencatat tadi itu, ya, mencatat rezekinya, ajalnya. Nah, ada juga malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, yaitu malakul maut. Faham ya? Itu hubungannya sangat erat sekali. Nah, kemudian wa 'abduha 'ala khaliqihi wa fatirih, dan juga menyerahkan kepada penciptanya dan juga yang menciptakannya. Fatir, khaliq itu sama ya. Nah, jadi menciptakan, penciptanya, masih diserahkan kepada penciptanya. Masih ruh tersebut kan kembali ke sana. Nanti tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum, kapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghendaki dikembalikan. Wa humul muwakkaluna bi'adabihi wa na'imihi fil barzakh wa ba'dal ba'ts. Mereka-mereka inilah ya, setelah Allah taala mencabut nyawanya melalui malakul maut, kemudian apa? Ruh-ruh tadi itu ditugaskan, nah barakallahu fikum, atau para malaikat ditugaskan untuk mengambil ruh-ruh tadi itu. Ya, yaitu berkaitan masalah apa? Azabnya dan kenikmatan dalam kuburan. Di dalam kuburan. Ba'dal ba'ts, setelah apa? Setelah apa? Adanya hari kebangkitan atau bahkan sebelumnya. Ya kan? Di dalam kuburan juga ada munkar dan nakir kan itu. Nah. Wa humul muwakkaluna bi'amali alatin na'im wal 'adzab, yaitu para malaikat yang ditugaskan untuk apa? Nah barakallahu fikum, yaitu dengan amalan alat-alat kenikmatan juga azab. Maksudnya yang ditugaskan untuk mengadab dan juga memberikan kenikmatan. Seperti itu. Jadi keterkaitannya, hubungannya sangat kuat sekali. Walil malaikati 'alaqatun bil mu'minin fahumul musbituna lil 'abdil mu'min biidznillah. Dan untuk para malaikat, nah barakallahu fikum, punya hubungan dengan kaum mukminin, punya hubungan dengan kaum mukminin. Fahumul musbituna lil 'abdil mu'min biidznillah. Maka mereka-mereka inilah yang apa? Yang mengokohkan untuk hambanya seorang mukmin, hamba mukmin dengan seizin Allah taala. Paham ya? Nah, jadi ada para malaikat yang mereka itu hubungannya dengan orang mukmin sangat kuat sekali, yang mengokohkan seorang hamba mukmin.
wal muallimuna lahu, dan juga ada para malaikat yang mengajarkan atau mengajarinya. Ma yanfa'uhu, perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat kepada hamba mukmin tersebut. Wal muqatilun adzabuna anhu, dan juga ada para malaikat yang ikut serta berperang membela kaum mukminin. Contohnya perang apa kemarin? Perang Badar. Ya kan? Perang Badar, nah kaum muslimin menang. Terjadi pada tahun berapa perang Badar? Ihsan. Perang Badar terjadi pada tahun berapa? 2 Hijriah. Mau ya, pada bulan apa? Kemarin? Bulan Syawal? Ramadan. Paham ya, bulan Ramadan. Kemenangan kaum muslimin, di saat itulah Allah Taala menurunkan pasukan-pasukan dari kalangan para malaikat. Ini maksudnya, membantu berperang, membela kaum mukminin. Sehingga apa? Orang-orang kufar pun mereka lari ketakutan. Adapun perang selanjutnya perang apa? Perang Uhud, ya enggak? Pada tahun 3 Hijriah. Bulan apa? Syawal, kan itu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya hubungan yang sangat erat ya. Nah, wahum awliya'uhu fid dunya wal akhirah. Mereka ini para malaikat adalah wali-wali seorang hamba yang mukmin di dunia dan juga di akhirat, penolong pelindung dengan seizin Allah Taala. Wa humul ladzina ya'idunahu bil khair. Mereka inilah yang menjanjikan seorang mukmin dengan kebaikan. Wa yad'unahu ilaih, dan juga mengajak seorang mukmin untuk apa? Menuju kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil syarr wa yuhadziruna minhu, dan mereka melarang seorang mukmin dari kejelekan dan memperingatkan darinya. Fahum awliya'uhu wa ansaruh, maka para malaikat tersebut adalah wali-walinya dan juga penolong-penolongnya. Wa hafadzatuhu wa muallimuhu wa nasihuh, ya, para malaikat tersebut adalah penjaganya, pengajarnya dan pemberi nasihatnya. Wadda'una lahu, dan juga yang menyeru atau mengajak kepada kebaikan. Wal mustaghfiruna lahu, dan para malaikat tersebut adalah hamba-hamba Allah Taala yang memintakan ampunan untuk orang mukmin tadi itu. Wa humul ladzina yusalluna alaihi madama fi ta'ati rabbih. Masyaallah. Mereka inilah para malaikat yang senantiasa bersolawat. Senantiasa bersolawat kepadanya. Kepada siapa? Hamba yang mukmin tadi. Bersolawat. Ingat-ingat kalau solawat, nah barakallahu fikum, dari para malaikat untuk hamba-hamba Allah Taala berarti apa? Mendoakan agar mendapatkan apa? Pujian dan sanjungan di hadapan para penduduk langit. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Selama hamba tersebut berada pada apa? Ketaatan kepada Rabbnya. Wa yusalluna alaihi madama yu'allimun nas, dan juga bersolawat atas hamba mukmin tersebut selama dia mengajari manusia al-khair, kebaikan. Wa yubashshirunahu bi karamatillah, dan juga mengasih kabar gembira kepada orang mukmin tersebut dengan karamah dari Allah Subhanahu wa taala fi manamih, di dalam mimpinya. Karena mimpi itu macam-macam. Mimpi macam-macam. Ada mimpi yang apa? Memiliki apa? 6 tafsiran, perhatikan baik-baik. Ada mimpi yang memiliki tafsiran, ada yang mimpi sekedar mimpi itu saja. Paham ya? Mimpi yang ada tafsirannya, mimpi yang bagus itu termasuk apa? Kabar gembira yang paling besar setelah kenabian. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Termasuk kabar gembira yang paling besar setelah kenabian, mimpi yang salehah, mimpi yang bagus. Oleh karena itu kalau mimpi bagus boleh diceritakan. Tapi kalau mimpi jelek jangan ceritakan. Paham ya? Nah, sudah kita lewati pembahasannya. Manam, mimpi itu terkadang ada tafsirannya, terkadang tidak ada tafsirannya. Yang bisa menafsirkan adalah orang-orang ahlu tafsir mimpi maksudnya ya, yang Allah Taala kehendaki bagi barakallahu fikum sebagian hamba-hamba Allah Taala. Enggak semua orang bisa. Naam. Wa 'inda mautihi, dan juga memberikan karamah ketika menjelang kematiannya. Terkadang mati dalam keadaan senyum. Ada juga. Paham ya? Dulu ketika kami di Damaj, perang melawan Syiah Rafidhah, sebagian ikhwah kita Ahlussunnah, ada di antara mereka yang meninggal posisinya senyum. Meninggal padahal. Nah, posisi perang ini ya istilahnya ya, menunjukkan bahwasanya terkadang Allah Taala berikan karamah tersendiri. Paham ya? Pada orang-orang yang membela agamanya. Itu contohnya saja. Nah, ada juga terkadang meninggal dalam keadaan sujud, ada juga kan? Nah, ada saudara kita dulu waktu perang, dia kena tembak, kena sniper bagian dahinya kalau tidak salah itu ya. Kemudian tersungkur sujud, meninggal. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Mas menunjukkan bahwasanya terkadang Allah Taala takdirkan sebagian hamba-hambanya
itu mendapatkan karamah-karamah ketika hendak meninggal dunia dengan keajaiban-keajaiban yang mungkin sebagian manusia tidak mendapatkannya, seperti itu. Wa yauma ba'tsih, dan hari kebangkitannya. Jika karamah Allah Ta'ala sebagian hamba-hambanya. Wa humul ladzina yazhadunahu fid dunya, mereka itu adalah orang-orang yang zuhud. Mereka itu adalah orang-orang atau mereka itu adalah orang-orang apa? Na'am barakallahu fikum, atau para malaikat tadi adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang mengajak seorang hamba mukmin untuk zuhud di dunia. Wa yuraghibunahu fil akhirah, dan mengajak agar hamba mukmin tersebut semakin cinta terhadap akhirat. Wa humul ladzina yadhkuruna idza nasiya. Wa humul ladzina yadhkurunahu idza nasiya. Dan mereka-mereka ini, para malaikat ini yang mengingatkan hamba mukmin apabila lalai. Wa yunasyitunahu idza kasala. Dan juga yang memberikan semangat, menyemangati hamba mukmin apabila malas. Wa yusabbitunahu idza jazaa, dan juga mengokohkan seorang hamba apabila dalam keadaan dia berkeluh kesah, dikokohkan, dikasih motivasi, dorongan. Wa humul ladzina yas'auna fi masalihid dunya wa akhirat. Fi masalihid dunya wa akhiratih. Dan mereka-mereka ini, para malaikat tadi itu, yang berusaha, berupaya untuk apa? Memberikan kepentingan-kepentingan dunia dan akhiratnya. Fi hinin annahum la yuhibbunal kafara adh-dhalimin al-mujrimin. Pada suatu saat, pada suatu waktu, bahwasanya mereka orang-orang yang tidak mencintai orang-orang kafir, tidak mencintai orang-orang zalim, tidak mencintai orang-orang jahat, al-mujrimin, bal yu'adunahum, bahkan memusuhi mereka, wa yuharibunahum, dan memerangi mereka, wa yuzalziluna qulubahum, dan membuat goncang hati-hati mereka, wa yanziluna bihimul adzab, dan juga menurunkan untuk mereka adab bi amrillah, ini dengan perintah Allah Ta'ala. Jadi para malaikat tersebut adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang tidak cinta kepada kafarah, zalimin, mujrimin, bahkan memusuhi mereka, memerangi mereka, membuat goncang hati mereka, dan menurunkan untuk mereka adab dengan perintah dari Allah Ta'ala. Wa yal'anunahum, dan melaknat mereka. Naam, fahum Rasulullah fi khalqihi wa amrih wa sufaraihi bainahu wa baina ibadihi, masyaallah. Para malaikat tersebut adalah utusan-utusan Allah Ta'ala. Nah, dari kalangan makhluknya, dan juga apa? Na barakallahu fikum, merupakan perantara perintahnya, dan juga na barakallahu fikum sufara itu semacam perantara juga. Perantara antara apa? Antara Allah Ta'ala dan antara hamba-hambanya. Paham maksudnya ya? Nah, itu para malaikat digelari dengan rusul. Rusul karena mereka adalah para rasul. Cuman rasul apa kemarin? Rasulun malaki. Adapun manusia rasulun basyari. Rasulun malaki dari kalangan para malaikat, rasulun basyari dari kalangan manusia. Pertama kali siapa? Rasul basyari, Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam. Naam. Kita lihat berikutnya. Tatanazzal bil amri min indih, yang senantiasa turun dengan perintah dari sisinya, fi aqtaril alam, pada seluruh penjuru dunia. Wa tas'ad ilaihi bil amr, dan naik dengan membawa berita. Wa adillatu kullin ma dzukira minal Qur'an was sunnah yatul al maqam bi dzikriha wa hiya ma'rufatun mustahiratun wa qad sabaqa dzikru ba'daha. Dan dalil-dalil setiap apa yang disebutkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu panjang pembahasannya kalau disebutkan, dan sudah jelas ma'ruf ya, dikenal sebagaimana yang sudah kita lewati sebagian penyebutannya. Yang terakhir, ikhwan fi din azza wa jazakumullah, perhatikan baik-baik, samaratul imani bil malaikah, buah hasil yang diperoleh ketika beriman kepada para malaikat. Al-imanu bil malaikati yusmir samaratin jalilatan minha. Beriman kepada para malaikat itu membuahkan hasil, buah atau hasil yang sangat mulia. Di antaranya, pertama, perhatikan, al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanih. Mengilmui tentang apa? Keagungan Allah Ta'ala dan kekuatannya serta kekuasaannya. Coba bayangkan. Nah, keagungan, kekuatan dan kekuasaannya. Fa inna 'azamatal makhluq min 'azamatil khaliq. Ini dikarenakan agungnya makhluk itu sebabnya karena agungnya pencipta.
Paham ya? Agungnya seorang makhluk itu tidak terlepas dari agungnya apa? Agungnya apa? Pencipta. Maksudnya bagaimana? Makhluk itu enggak akan bisa agung kalau enggak ada penciptanya gitu loh. Paham ya? Raja, para penguasa itu apakah bisa berdiri sendiri? Enggak bisa. Karena apa? Karena mereka makhluk, harus ada keterkaitannya, ikatannya dan pasti ada penciptanya itu. Maksudnya itu. Yang kedua, syukrullah ta'ala ala inayati bi bani Adam, akan melahirkan beriman kepada para malaikat, syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perhatiannya Allah taala kepada bani Adam, haitsu wakkala min haula'il malaikah man yaqum bi hifdzihim wa kitabati amalihim wa ghairdalik min masalihi masyaallah. Semakin bersyukur kepada Allah taala terhadap apa? Perhatiannya Allah taala kepada bani Adam. Buktinya apa? Allah taala tugaskan dari kalangan para malaikat yang mengerjakan apa? Yang pekerjaannya menjaga mereka, mencatat amalan mereka, dan yang selain itu berupa kepentingan Bani Adam. Bayangkan. Yang terakhir, mahabbatul malaikati ala ma qamu bihi min ibadatillahi ta'ala. Cintanya hamba tersebut kepada para malaikat terhadap apa yang telah dikerjakan oleh para malaikat berupa apa? Beribadah kepada Allah taala. Karena sudah kita lewati kemarin, para malaikat itu mereka tidak ada satupun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintahnya dikerjakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat kemaksiatan terhadap perintah yang Allah telah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan seluruh perintah yang Allah telah perintahkan kepada para malaikat tersebut dengan tugas-tugasnya. Ada yang tugaskan untuk apa? Mencabut nyawa. Siapa namanya? Malaikat pencabut nyawa, malakul maut. Ada tugaskan untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Siapa? Siapa malaikat yang tugaskan untuk mengatur hujan dan juga tumbuh-tumbuhan? Mana sebutkan berkali-kali siapa? Malaikat siapa antum? Malaikat siapa kemarin? Mikail. Ada juga tugaskan untuk meniup trompet. Malaikat siapa? Antum? Israfil. Paham ya? Ada juga tugaskan untuk menjaga neraka. Malaikat siapa? Malik. Nah, ada berapa penjaganya? Neraka jahanam ada berapa penjaganya kemarin jumlahnya? Ada berapa antum? 19 para malaikat menjaga di situ. Paham ya? Kemudian malaikat yang ditugaskan untuk menanyai dalam kuburan. Siapa dan siapa? Munkar dan Nakir. Paham ya? Itu semuanya diulang-ulang. Malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu. Siapa? Malik. Siapa? Kemarin sudah kita sebutkan. Siapa antum? Husain? Jibril. Diurutkan Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, tugasnya apa? Disusun rapi, diulang-ulang. Itu penting sekali. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.